Wihara Ekayana itu selalu membekas karena saya dulu wihara paling pertama ada di sana gitu. Jadi sebelum saya mulai, saya mohon sekali energinya dan semangatnya untuk mendengarkan 100% pada slide-slide yang akan saya bagikan. Bukan karena saya gila perhatian, tetapi supaya kita bisa menggunakan dan efektifkan waktu sama-sama. Jadi supaya saya sharing bisa efektif dan teman-teman sekalian di seberang sana bisa mendengarkan dengan efektif. Jadi kalau misalkan ada handphone boleh disingkirin dulu supaya kita bisa sama-sama menggunakan waktunya dengan baik ya. Kedua adalah partisipasi. Jadi kalau bisa berpartisipasi itu akan nggak kesannya saya nggak lagi ngobrol sama komputer doang gitu. Jadi benar-benar saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di seberang sana. Semangat mendengarkan dan belajar dhamma yang keren di hari Sabtu bisa mendengarkan sharingnya. Apalagi di malam. Sebenarnya walaupun COVID memang nggak boleh pergi-pergi, tapi itu udah keren banget gitu. Jadi partisipasi pertama, boleh teman-teman sekalian sharing dulu nih. Ini saya berbicara dengan orang umur berapa. Boleh tulis di kolom chat umur berapa, supaya saya bisa tahu kira-kira umurnya umur berapa yang saya bicara. Boleh ditulis di kolom chat? Kepada teman-teman boleh langsung ditulis di kolom chat aja ya. Oke, ini jauh lebih dewasa gitu ya. Kalau tadi itu bisa sampai ada umur 12 tahun gitu. Oke, siap. Siap. Saya berarti bicara sama eksekutif muda gitu ya. Orang yang first jobber dan mungkin kuliah di semester akhir, ada yang udah bekerja, mungkin juga ya sekarang lagi berjuang buat di dunia profesional gitu ya. Oke, jadi saya berbicara sama teman-teman sekalian, saudara-saudari yang mempunyai at least pendapatan pribadi. Oke, dan ini topik yang sangat perfect buat saya sharingin, apalagi during COVID. Ya, baiklah, mari kita mulai. Thank you buat partisipasinya tadi. Seiring jalannya waktu, kalau misalkan teman-teman sekalian mau bertanya, tanya aja langsung. Ini bukan sesi yang serius satu arah doang, ini kalau bisa dua arah ya. Baiklah. Oke. Sebelum mulai, tak kenal maka tak tahu, ya. Kenalan dulu jadi kita. Perkenalkan, saya bagi yang belum tahu, saya Fendi Satria. Nah, tadi udah di intro sedikit, thank you, tapi saya jelasin lagi, biasanya nih selalu ada slide di awal. Saya sekolah di Bida Bangsa School, itu yang warna-warni di Kebon Jeruk itu, dari 2004 sampai 2008. Saya berkuliah di Binus Internasional dari 2009, itu sebelahnya Mustopo ya. Sampai 2013, tahun terakhir saya pindah ke Curtin, itu di Perth, Australia, lulusan Digital Design. Balik ke Indonesia, saya fokus membuat firm sendiri, perusahaan sendiri, bergerak di bidang video animasi dan produksi. Saya menghandle klien multi-corporates dan juga startups. Dan antara community ini adalah komunitas berkesadaran, yaitu komunitas meditasi yang kita kumpulin bareng-bareng sama-sama untuk meditasi setiap hari Rabu. Pas lagi COVID gini, kebetulan kita masih vakum karena memang agak susah buat melakukan meditasi. Sekarang kesibukan saya fokus di perusahaan keluarga bergerak di bidang gifting dan stationeries, namanya Harvest. Ada yang tahu Harvest di sini? Boleh tulis kolom komen kalau misalkan tahu, bilang nggak tahu. Kalau tahu. Bukan Harvest kue ya guys, bukan Harvest kue. Ada yang tahu Harvest? Boleh tulis di kolom komen. Perusahaannya itu sejak 1985. Ya. Jadi social activist itu saya, oke, betul, thank you, kartu ucapan, betul sekali. Thank you Sis Novi, Sis Leni. Jadi saya social activist itu saya aktif melakukan kegiatan sosial, baik itu dalam bentuk tenaga ataupun uang, dan saya akan bagikan perspektif berhubungan dengan itu hari ini. Full time dreamer artinya pemimpi yang full time lah, jadi tidur bangun semua pemimpi gitu. Oke.
Saya akan mulai slide ini dengan pertanyaan. Dan ini saya harap ada kontribusi juga sama teman-teman sekalian. Apa satu hal baik yang kita bisa lakukan hari ini? Mungkin hari ini sudah agak mepet mau selesai, karena tadi saya sharingan di siang hari. Mungkin ini adalah untuk besok ya. Apa satu hal baik yang bisa kita lakukan besok? Kenapa nggak saya rubah aja langsung? Fleksibel ya, santuy ya. Olahraga bersama Oma. Waduh, keren. Paul. Membuat orang sekitar kita tersenyum. Perfect. Kebaktian online. Oh, Bro Jeffrey, besok ada kebaktian online lagi ya? Iya kok, benar. Ada kebaktian Oh, online. keren. Luar biasa. Ajak main anjing biar happy. Ini apa? Isi-isinya mantep ya. Bro Hans, kebaktian online juga. Oke. Si Cynthia bersyukur masih diberi hari baru. Oke, keren. Virtual kebaktian. Ini saya berarti satu grup juga ya, sama member yang lain. Berdana waktu kebaktian online. Oke, keren. Luar biasa. Sip. Thank you semua buat jawaban-jawabannya. Ini sebetulnya pertanyaan bukan cuma ditanya untuk besok, tetapi kalau bisa dilakukan setiap hari setelah kita bangun. Ini harus dijadikan ritual. Kenapa nanti saya akan kasih alasannya di belakang. Oke, ini adalah satu pertanyaan yang saya tanyakan setiap hari. Apa dampak yang saya bisa berikan untuk orang-orang hari ini, di pagi hari? Pertanyaan ini selalu mengusikkan saya sejak saya bertemu dengan namanya dunia spiritualitas di 2013. Waktu saya bertemu guru spiritual saya namanya Om Salim di Perth. Sejak itu, setiap tahun sekali, saya selalu menyempatkan diri mau seminggu, ataupun jadi 5 hari, 7 hari, 10 hari, bahkan 14 hari untuk pergi berziarah ataupun bermeditasi. Biasanya kalau misalkan meditasi itu nggak ngomong sama sekali, nggak baca buku, nggak boleh nulis. Jadi kita menghambat apapun yang kita lakukan sehari-hari biasanya. Nggak komunikasi juga sama orang sekitar pas lagi programnya itu berjalan. Kenapa? Karena saya mau menyempatkan waktu untuk berkenalan dengan diri sendiri. Oke, jadi ini waktu di 2015 kalau nggak salah, kayak saya sempat ke Kerinci, terus saya sempat ini waktu itu Pak Baja di Taiwan. Ini waktu itu botaknya sampai pelontos, sampai mengkilat ya guys. Ini udah ada agak numbuh sedikit rambutnya. Ini waktu itu 11 hari. Programnya sendiri ada 7 hari. Saya sempat ke Nepal. Ini salah satu pengalaman yang luar biasa sekali. Saya juga sempat ke Bhutan. Ini keren banget guys, kalau misalnya disempatkan waktunya setelah selesai COVID bisa pergi ke sini ya. Ini menurut saya salah satu turning point in my life gitu. Kenapa sih sebenarnya saya mau menunjukkan tempat-tempat keren ini tadi? Bersyukur banget masih diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk supaya bisa visit ke tempat-tempat yang saya barusan mention sebelumnya. Tujuannya supaya kita bisa berkenalan dengan diri sendiri dan sangat berhubungan dengan topik hari ini, berdana. Adalah tujuan berdana itu tadi itu untuk melepas, untuk mengerti bahwa adanya konsep yang namanya anatta. Anatta itu analah non-self. Oke, bagi yang belum tahu, jadi saya tekankan kali. Kalau di Buddhism itu adalah tidak. Anatta artinya self, jadi tidak adanya diri kita. Oke, jadi berdana ini sebetulnya adalah latihan supaya kita mengkikis ego kita di dalam diri ini. Kita melatih diri untuk melepas. Lalu kuncinya apa? Yang successful, yang bisa terbaik waktu kita tuh berdana. Kata kunci salah satunya itu adalah ikhlas. Oke. Ikhlas ini tuh artinya dengan tulus memberi. Oke. Ada ikhlas, ada tulus. Jadi artinya waktu kita memberikan dana, baik itu mau ke anggota sangha, mau itu ke panti jompo, mau itu ke panti asuhan,
Mau itu bahkan ke teman kita yang misalkan dimintain buat utang gitu ya. Itu artinya kita benar-benar 100% tulus memberikan itu. Oke. Tulus itu artinya tidak ada agenda di belakangnya. Apapun yang kita berikan, kita benar-benar kasih dengan sepenuh hati. Oke. Poin ketiga adalah berdana itu dengan niat baik. Oke. Ini kenapa ditekankan ada niat ya? Karena kadang-kadang kita berdana itu tadi, itu pernah merasa kalau sebenarnya perlu nggak sih kalau misalnya kita berdana kayak gini? Mungkin orang lain udah ada dana gitu. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan saat kita mau melakukan dana. Tapi ingat balik lagi, semua tindakan yang kita lakukan tidak perlu melihat apa yang sekitar kita lakukan. Kalau niatan kita baik, kalau niatan kita positif, kalau niatan kita tulus dan ikhlas, itu yang paling penting. Ya, berdana benar-benar dengan sepenuh hati untuk kepentingan bukan cuma dari diri sendiri, tapi juga orang yang atau makhluk yang kita berikan. Oke, dengan rasa syukur juga. Dengan rasa syukur ini poinnya nih luar biasa sekali ya, karena rasa syukur yang saya maksud di sini itu adalah melihat apa yang kita punya sekarang. Jadi pertanyaan saya minta lagi kepada teman-teman sekalian untuk tulis di kolom chat ya. What are you grateful for today? Boleh ditulis. Ini sebenarnya bisa jadi refleksi diri. Setiap hari itu sebetulnya kita perlu berdoa dan merasakan rasa syukur. Kebetulan sekarang ini, thank you Yunita, kesehatan ya. Itu juga penting banget, apalagi pas lagi COVID kayak gini ya. Yang lain boleh tulis juga ya, rasa syukurnya apa. Ingat kontribusi sekali lagi, jadi semua orang bisa sama-sama lihat, dan kita sama-sama fokus 100% di sini. Saya selalu lihat, ini kebiasaan yang saya pick up waktu itu, karena sekarang saya lagi ada namanya program Theta. Saya nggak akan ngomong banyak detail ke program Theta, tapi Theta ini adalah program healing. Program healing di sini adalah sebelum kita melakukan healing, selalu ada yang namanya doa sebelum kita healing ya. Dan doa ini tadi bukan cuma doa merem doang dan kita tutup mata gitu. Tapi doa ini benar-benar diucapkan dengan kata-kata. Dan kebiasaannya, rata-rata, orang-orang yang beragama Buddha, itu kalau berdoa dengan kata-kata, itu pelo-pelo. Karena kita jarang sekali melakukan doa yang bentuknya tuh kata-kata. Mungkin teman-teman sekalian di sini ada aja yang sebenarnya berdoa. Tapi ini saya ngomong secara general ya, orang-orang terutama yang beragama Buddha. Yang ikut Theta ini ada banyak, nggak cuman beragama Buddha doang. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Islam juga. Dan mereka setiap kali berdoa itu tulus, bagus, dan tertata gitu kata-katanya. Kenapa? Karena mereka selalu dilatih untuk yang namanya berdoa, untuk menimbulkan rasa syukur. Jadi di sini saya tuh mau mengajak sama semua teman-teman yang di sini. Rasa syukur ini juga harus dipupuk dengan bentuk kata-kata. Ucapkan betul-betul doa supaya kita bisa punya rasa syukur atas apapun yang kita miliki sekarang. Itu harus dipupuk. Dulu waktu saya sebelum berdoa, sebelum makan ya, saya pernah di satu restoran ngelihat sama orang-orang yang lagi berdoa. Satu keluarga di satu meja, ingat banget nih, Chinese food di daerah Greenfield. Satu keluarga tuh berdoanya sambil gandengan tangan. Gila, gue yang lihat kayak, anjir freak banget gitu, waktu itu ya. Gila freak banget, ngapain doa sambil tutup mata dan sambil gandengan gitu. Terus si bapaknya yang ngomong gitu, oh Tuhan, saya gini, ngomong kayak seru banget gitu. Baru saya tahu ternyata sebetulnya rasa syukur itu memang harus dipupuk. Bahkan kalau teman-teman sekalian ngomong rasa syukur ini ya, di sini boleh juga komentar siapa yang berdoa sebelum makan, boleh ditulis. Atau kalau misalkan enggak berdoa, juga tulis enggak berdoa. Kalau misalkan berdoa, boleh tulis berdoa. Saya sambil baca ya di sini, teman-teman yang lain, thank you banget buat kontribusinya, masih sehat, masih bisa bekerja,
syukur, bernafas luar biasa, bangun pagi masih bernafas, bangunnya pagi ya, mantap, masih bisa makan enak, kesehatan keluarga, seneng-seneng bisa muncul. Nggak berdoa, saya doa, terkadang doa, berdoa. Oke, ada yang nggak berdoa, ada yang berdoa. Saya kasih tahu kenapa ini tujuannya penting sekali buat berdoa. Karena berdoa itu adalah bagian dari rasa syukur yang kita bahkan lakukan minimal 2 kali dalam satu hari kalau kita makan 2 kali sehari. Kenapa? Karena semua makhluk yang berkontribusi di atas satu piring ini tadi, itu puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Yang bikin nasi, yang nganter nasi, yang masak nasi, yang bikin piring, ya, sis baby, ya tergantung suasana. Yang bikin meja, yang ngelahirin kita, yang bikin sendok garpu, yang jualan sendok garpu, lauknya, kalau misalkan makan daging, yang kasarnya yang motong dagingnya supaya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua makhluk yang terlibat tadi bisa adanya di atas piring kita. Itu betapa bersyukurnya kita masih bisa makan. Sebelum pas lagi COVID ini tadi, saya dan komunitas Antara itu ada sempat ngasih makanannya kepada anak-anak, orang-orang jalanan. Waktu kita beli makanan, sempat terbersit ya, ngapain sih ngasih makanan, sebenarnya kan nggak penting-penting banget ya. Apalagi waktu itu sahur on the road, jadi bangunnya tuh jam 2:30 pagi, gengs. Tapi waktu kita benar-benar udah di jalan, gila, luar biasa, sebetulnya kita tuh beruntung sekali punya makanan di atas piring kita. Jadi rasa syukur ini benar-benar harus dipupuk ya, dengan apapun yang kita nanti mau donasiin atau kita mau danain gitu. Ya, saya nggak cuma emphasize atau menekankan dari sisi dari sisi niat baik ataupun syukur tadi. Semua ini saling berhubungan, rasa syukur, niat baik, ikhlas ataupun tulus, itu semua ada berhubungan. Yang saya ngomongin rasa tulus ataupun ikhlas, saya punya trik buat teman-teman sekalian, bukan trik ya, sorry ya. Mungkin advice ataupun cara pikir yang saya lakukan selama ini. Setiap kali saya mau melakukan, memberikan, mau itu kasih donasi dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk uang, yang selalu saya pikirin kalau misalnya saya kasih adalah, yang saya kasih itu calon Buddha. Orang-orang yang beragama Buddha itu tahu pasti bahwa Buddha, bahasa Sanskrit itu artinya yang sadar, yang tercerahkan. Artinya semua orang itu bisa jadi Buddha. Jadi waktu saya sharing sebenarnya sekarang sama teman-teman sekalian di seberang, sebetulnya saya sedang sharing sama calon Buddha. Betul ya? Jadi saya benar-benar bersyukur sebenarnya selalu kalau misalnya dikasih kesempatan, saya juga thank you. Bisa sharing sama calon-calon Buddha di seberang. Amin. Sadu gitu ya. Mantap. Oke, jadi setiap kali kita mau memberikan sesuatu ini bukan cuma dari saya doang pribadi, tapi juga sama teman-teman sekalian yang di seberang, yang mau berlatih diri untuk selalu memberi. Oke, tadi sudah agak sempat nyontek sedikit, nggak apa-apa. Ada 4 bentuk dana. Dari apa yang sudah saya point out, dalam bentuk tulus, ikhlas, niat baik, ya, ataupun dengan rasa syukur. Ada 4 bentuk dananya, dan ini dari sisi Buddhism. Ini sebelum aku move on, ada yang komen ya, aku baca dulu sedikit. Kok diskusi sedikit ya, mungkin kalau teman-teman di agama lain kan kepercayaan semua diberikan Tuhan. Jadi mereka mengucap syukur kepada Tuhan, sedangkan kita di Buddhis bingung harus ucapin ke siapa. Thank you banget poinnya. Oke, agak provokatif, tapi coba teman-teman sekalian, saya perlu opininya. Siapa yang percaya adanya Tuhan, boleh tulis di kolom komen. Berat banget nih, gila. Thank you ya, Sis Kantika ya. Provokatif. Ya, sorry ya kalau jadi belok. Nggak apa-apa. Tapi ini penting, supaya kita tahu nanti kalau misalnya kita mau berdoa sama siapa, gitu kan. Ayo, gengs, ada berapa orang di sini?
30-an. Percaya ya? Oke, Sis Friska, thank you. Percaya ada Tuhan. Siapa yang nggak percaya ataupun percaya ada Tuhan, boleh ditulis. Silahkan. Oke, thank you, Sis Livia. Yang lain, oke, percaya. Tuh, sih. Kan nih, Kak, ini Tuhannya. Semua percaya loh, ini ada Tuhan. Ada lagi? 1, boleh 2, teman-teman. 3, 4, 5, 6. Percaya ajarannya. Oke, saya tidak kayaknya. Oke, sip. Thank you, Sis Leni. 50-50, oke. Sis Yunita, thank you. Ini provokatif ya, kita sama-sama diskusi ya. Mantap nih. Jadi yang saya, sembari yang lain juga komentar ya. Saya appreciate banget kalau semuanya bisa ikut berkontribusi gitu. Nggak apa-apa banget ya, maaf kok pakai maaf sih, tenang aja, santuy banget. Jadi bagi yang nggak percaya, saya bukan bilang walau ada ataupun enggak, tapi dalam proses yang saya belajar ya, sebetulnya itu Tuhan ini tadi selalu ada pertanyaan besar, ini sebenarnya ada atau enggak sih gitu. Yang saya lihat sendiri sebetulnya, Dhamma atau Dharma, ini adalah ajaran Sang Buddha yang menurut saya itu sangat-sangat mutlak. Tapi saya selalu, kalau saya pribadi ya, selalu percaya adanya higher power. Higher power itu artinya ada yang, kalau misalkan nggak percaya pun, bilang saja ini adalah bagian dari sistem. Oke, bagian dari sistem. Artinya, ada hukum yang sebetulnya mengatur semuanya ini tadi. Mau itu bilang hukum karma, hukum alam semesta, terserah. Kata-kata itu tuh sebenarnya cuman salah satu aja bentuk kata-kata. Sekarang kalau misalkan kondisinya, saya jelaskan ya, kondisinya semua bisa mendengarkan di sini. Dari sekian banyaknya kesempatan, mungkin ada orang lain yang mau mendengarkan sharingan di sini, akhirnya nggak jadi sharing, karena mungkin harus bantuin orang tuanya, karena mungkin harus ada ngelanjutin kerjaannya pas di weekend, atau mungkin ada saudara atau kenalannya dia yang terkena COVID dan akhirnya harus sibuk atau segala macam. Mohon maaf sekali kalau misalkan nggak mendengarkan. Tapi kondisi ini sebenarnya secara sempurna harus terjadi. Kenapa? Karena saya punya waktu. Itu adalah salah satu alasan. Karena Sis Novi, Sis Debbie, Sis Kantika, Sis Yunita, semuanya di sini punya waktu dan mendengarkan, dan akhirnya punya kesempatan. Karena ada internet, karena kita punya kenalan satu sama lain, karena di-sharingin linknya, karena punya WhatsApp, semua itu akhirnya mengkontribusi adanya kondisi saat ini. Dan semua alasan itu tadi yang bisa menciptakan sekarang, itu menurut saya adalah hukum alam semesta. Kita nggak bisa nilai, kita nggak bisa tahu. Bahkan Sang Buddha pun itu nggak bisa menilai kapan harus terjadi atau kapanpun apa yang harus muncul selama ini. Ya muncul aja gitu. Apapun yang hadir. Tapi yang saya tahu pasti semua itu pasti ada alasannya. Jadi terserah teman-teman sekalian mau lihatnya tuh dari perspektif apa ya. Ada yang bilang nggak percaya, ada yang bilang percaya, itu terserah. Dhamma sendiri itu adalah bagian dari truth, and the truth is everywhere. The truth is within us. The truth is outside of us. The truth is everywhere. Oke? Hukumnya itu kalau kita lempar batu ke air tenggelam, kita lempar kita lempar mentega di atas air itu jadi ngapung, itu hukum. The law is perfect in itself. Oke? Jadi yang saya percayai, dan selama ini juga kalau misalkan saya berdoa tuh saya berdoa kepada sistemnya ini tadi, sistem yang luar biasa besar, dan kita nggak tahu sebagai manusia tidak akan pernah bisa menilai. Oke, thank you poinnya untuk sharing discussion-nya Kantika. Jadi kalau misalkan saya berdoa berterima kasih sama alam semesta, ada makanan di depan saya, ada orang tua yang bisa melahirkan saya ada semua yang berkontribusi atas adanya makanan di depan saya ini. Itu baru makan doang ya. Belum hari ini berdoa masih bisa nafas. Saya berterima kasih selalu. Karena rasa syukur itu kalau misalkan dibawa terus, itu efeknya luar biasa sekali. Apapun yang hadir itu selalu menjadi berkah buat kita. Bahkan masalah pun itu adalah berkah buat kita.
Jadi kayak pastur gitu ya. Thank you, Sis Kantika. 4 bentuk dana, langsung kita masuk ke poinnya ya. Pertama, amisa dana. Amisa itu dana yang kita berikan, bentuknya itu adalah fisik. Bisa bentuk duit, pakaian, makanan, obat-obatan, persembahan, dupa, bunga, dan lilin. Pakaian itu, kalau misalkan kita lihat di lemari, ini karena semua udah umurnya udah cukup besar ya, brosis kalian ya. Bisa lihat di lemarinya. Ada nggak sekiranya pakaian yang sudah kita tidak pakai? Ada hukum sistem namanya, hidup namanya lagom. Ada yang living justly. Ada yang minimalism, ada apapun itu. Ada yang Marie Kondo ya, The Art of Living. Lihat di lemarinya, ada nggak pakaian yang sudah 4, 6 bulan, 8 bulan, sampai 1 tahun sudah kita tidak pakai sama sekali. Boleh mulai digeser. Kita bisa mulai donasiin kepada orang yang membutuhkan. Bagi kacamata kita, mungkin kita lihat, ini bukan sesuatu yang urgent buat kita. Tapi kita nggak tahu sebetulnya, di seberang sana, bisa aja ada orang yang sebetulnya membutuhkan pakaian tersebut. Dan kita nggak ada yang tahu. Jadi, gunakan waktu itu untuk lihat ya. Makanan juga, mungkin bagi kita, duit kecil kok, kayaknya 20.000 doang nih nasi goreng atau apapun itu. Tapi ada orang yang saya bilang tadi, waktu kita donasiin makanan itu di tengah jalan, mereka sampai berterima kasih banget kita kasih makanan orang-orang yang bahkan rumah aja nggak punya, mukanya kotor banget, tidurnya di cardboard, kardus ya, di atas kardus, cemongan mukanya, nggak tahu mungkin besok mau makan apa. Begitu dikasih makanan, saya bahkan itu makanan sendiri aja ya, waktu misalnya ini, saya sudah dapat makanan ini buat besok aja. Bayangin, makanan nasi goreng aja 20.000 sampai ngomong kayak gitu. Jadi kita sebenarnya nggak ada yang tahu kalau misalkan makanan ini bisa jadi dikasih mindset setiap seminggu sekali. Ini kasih ide ya buat saudara-saudara sekalian ya. Kalau kita beli misalkan padang 20.000, seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau bahkan setiap kali hari boleh, beli 2. 1 kita makan, 1 pas lagi on the way jalan pulang ataupun on the way lagi jalan, lihat orang yang sekiranya butuh, kasih makanannya. Karena dengan itu setiap kali kita makan, kita selalu ngasih sesuatu buat orang lain. Ya, obat-obatan juga sama persis. Kita selama ini mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Kondisi COVID kayak gini, banyak sekali orang yang membutuhkan obat-obatan. Jadi ini sebenarnya waktu juga yang tepat buat kita ngasih kebutuhan buat orang-orang lain. Persembahan dupa, bunga, lilin, dan rupang. Rupangnya nggak saya tulis ya, nggak ketulis. Tapi itu buat orang bisa, adanya sharing di sini juga karena ada namanya wihara, dan wihara itu tadi dijadikan tempat untuk orang-orang belajar, tempat orang-orang bisa berkenalan dengan diri sendiri, salah satunya. Oke, yang pertama adalah amisa dana. Yang kedua, paricaya dana. Artinya berdana dengan bentuk tenaga ataupun bakti sosial. Di antara community kita beberapa kali pergi ke salah satunya tuh tadi ya, tadi yang berdana pergi sampai jam setengah tiga pagi. Ada nggak yang nggak berangkat akhirnya? Mungkin orang yang ngomong, aduh, gue nggak bisa bangun pagi. Ada aja. Mereka mau donasi dalam bentuk uang, nggak apa-apa. Tapi orang bahkan nggak punya uang, itu masih bisa berdana. Dana dengan tenaga. Bukannya dibilang pelit ya, sebetulnya orang yang pelit itu tadi justru malah harus latihan diri supaya bisa berdonasi juga dalam bentuk uang. Karena itu supaya bisa melepas diri dari melepas diri kita supaya bisa mengikis yang namanya ego. Dalam bentuk tenaga, kalau misalnya ke panti jompo, bisa nggak sih bayangin kalau misalnya kita udah tua, anak-anak misalkan sibuk dengan anaknya sendiri, terus mereka harus tanda kutip dibuang ke satu rumah sama orang-orang yang lain yang tanda kutip dibuang juga. Mereka benar-benar ngerasa kesepian dan merasakan yang namanya kekurangan cinta kasih. Dengan kita duduk menemani aja itu sangat berarti buat mereka. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Semua udah pernah tak cicipin ya. Pergi ke panti jompo, pergi ke panti asuhan, dan lain-lain. Dan berdana bentuk tenaga menurut saya ini adalah
salah satu berdana yang mulia karena kita menggunakan waktu, tenaga, energi kita sendiri untuk melakukan dana itu. Oke, jadi ini bukan semerta-merta yang mana yang lebih bagus, yang mana yang enggak. Ini cuma berbeda bentuk aja dananya. Oke. Nomor 3 adalah abaya, dana. Memaafkan tidak menyakiti makhluk hidup ataupun fungsen. Jadi ini dana ini yang berhubungan sekali dengan diri sendiri. Yang tentang kehidupannya. Memaafkan ini tadi mungkin mayoritas dari yang sudah pernah dengar sekarang pernah selek sama orang lain. Memaafkan itu sebetulnya harus betul-betul tulus dan ikhlas kalau saya benar-benar memaafkan orang itu. Kadang-kadang bahkan salahnya bukan di kita, salahnya di orang lain. Tapi memaafkan ini tadi juga harus secara menyeluruh, harus mengerti bahwa memaafkan yang tulus sama memaafkan yang enggak itu tadi, kita juga tahu sebetulnya. Nggak ada orang lain yang tahu selain kita sendiri. Tidak menyakiti makhluk hidup dalam prosesnya, saya sendiri awal-awal dari 2016 atau 17 ya, itu sudah nggak makan B2. Oh, sorry, pertama dari sapi dulu. Sapi, karena saya masih suka B2, jalan beberapa bulan kemudian, saya mulai berhenti makan B2. Kaki 4 sudah selesai semua, akhirnya mulai dari COVID, sejak 2020 tengah, di April itu, saya mulai berhenti makan binatang berkaki 2, yaitu ayam, bebek, dan lain-lain. Tidak menyakiti makhluk hidup yang saya maksud ini bahkan terjadi di setiap atas piring saya, walaupun masih makan ikan sekarang, cuman selalu latihan diri, kalau misalkan ada daging, kalau misalkan ada ayam goreng, atau misalkan bebek goreng segala macam. Kayak tadi nih di bawah, ada bebek goreng dari Jogja, mantep banget kayaknya. Tapi ini adalah satu bagian dari latihan diri sendiri. Ya, dan itu sebetulnya adalah bagian dari pengabdian untuk melepas, menahan diri. Fungsi ini adalah memberikan kesempatan sekali lagi kepada makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ini berhubungan dengan umur panjang. Tadi saya pas lagi sebelumnya juga sempat sharing dan mention. Ini kembali lagi berhubungan dengan agama yang namanya Buddha. Yang kita camkan itu selalu, yang kita omongin itu adalah 5 sila. Oke. Dan ini patut dimengerti sama yang lain juga supaya tahu. 5 sila, ada sila yang pertama adalah tidak membunuh, ya kan, misalkan. Dan tidak membunuh itu tuh tidak melukai orang lain ataupun makhluk lain. Itu adalah nanti hasilnya itu pasti berhubungan dengan umur, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan panjangnya kita, supaya kita benar-benar prosper secara kesehatan. Kalau misalkan ada omong yang melatih diri supaya kita tidak mengambil barangnya orang lain, kalau misalkan kita latihan untuk berdana memberikan sesuatu, itu nanti berhubungan dengan kekayaan. Dan notice yang saya mention tadi, kalau kita namanya melakukan function ataupun ngobatin orang gitu kan, itu pasti ke sehat, bukan ke kaya. Jadi kalau kita kalau kita mau umurnya panjang segala macam, yang lakuinnya yang ini gitu. Emang itu hukum dan sistemnya. Ini yang makanya saya bilang itu hukumnya Tuhan alam semesta itu ya ini tadi. Yang kalau dibilang tentang berzina misalkan, tidak melakukan sexual misconduct, misalkan nggak cheating, nggak jajan gitu kan, jajan ayam. Teman-teman ngerti lah di sinilah jajan ayam maksudnya apalah ya. Kalau misalkan nggak jajan ayam gitu kan, itu berhubungan dengan sexuality. Kita jadi nggak punya kelainan seksual, kita jadi punya pasangan yang loyal, kita jadi punya hubungan yang baik sama antar sesama. Dan ini tadi semua itu pasti berhubungan. Kita mungkin nanti di kehidupan selanjutnya pas lahir itu akan jauh sekali dengan kelainan seksual seperti mungkin mau ganti gender ataupun jadi homofobik ataupun jadi lesbian gitu.
itu pun juga jadi jauh gitu. Dan ini semua itu inline ya. Kalau misalkan kita tidak minum pun juga pikiran kita jadi jauh lebih jernih, kita juga lebih bijak, kita didengarkan sama orang, kita jadi pintar, itu semua berhubungan. Garisnya tuh jelas banget. Nggak mungkin kita nggak minum akhirnya jadi kaya. Kalau kaya ya berdonasi, kasih uang, kasih kemakmuran bagi orang lain gitu. Dan itu hukumnya udah pasti, garisnya jalannya seperti itu. Gitu ya. Ini semoga jadi ada pencerahan tambahan gitu. Berhubungan dengan abaya dana. Karena di sini yang dimaksud ditulis di sini itu bukan dana semerta-merta kita menggunakan waktu ataupun energi dan tenaga gitu kan, tapi ini di sini benar-benar membukakan diri, berhubungan dengan hubungan, tidak menyakiti makhluk hidup dan function. Oke. Kalau misalkan saya sekiranya ngomong terlalu cepat atau terlalu semangat gitu kan, tulisnya di kolom komen. Terlalu cepat kok, mohon maaf gitu kan. Nanti kecepatannya saya pelanin lagi. Dana dalam bentuk pengetahuan dan pengertian benar. Ini yang sebetulnya sedang saya lakukan. Jadi ini terima kasih kalau misalnya saya dikasih waktu untuk melakukan ini. Artinya apa? Apapun yang kita ngerti, apapun yang kita tahu, apapun yang kita pelajarin sampai saat ini sebetulnya adalah berkah. Karena kita jadi punya kesempatan untuk belajar ini tadi. Itu adalah sebetulnya responsibility kita untuk membagi. Kalau kata Spider-Man, great power comes great responsibility. Dan kalau kata Nelson Mandela, knowledge is power. Jadi great knowledge come great responsibility. Memberikan pengetahuan yang jelas, searus jalannya dengan Dhamma. Melakukan hal-hal yang wise. Kalau misalnya ada orang sekiranya ada perpecahan ataupun ada ribut-ribut, belum ada solusi, kita bisa bantu mereka dengan berhubungan dengan solusi, ngasih mereka advice, ngasih tahu mereka dengan pengertian yang tepat dan benar. Ini adalah bentuk dana supaya orang lain bisa lebih tercerahkan, bisa lebih jernih lihatnya. Oke? Ya, jadi itu 4 poin yang dana jadi bukan cuma dalam bentuk uang saja. Sebetulnya kalau kita tanda kutip masih bokeh pun itu masih bisa berdana. Satu tambahan lagi cerita yang mungkin teman-teman pernah dengar, cuman saya mention lagi, ulang aja, tentang orang yang tidak mampu, pengemis ya, yang mendonasikan duit 1.000, kita bilang rupiah gitu ya, di zamannya waktu zamannya Sang Buddha gitu. Ada banyak pertapa lewat di jalanan itu. Ada yang lagi namanya Pindapata. Waktu semua orang membawa bol masing-masing. Waktu dia mau ngasih dananya, dia mikir, ini sebetulnya duit yang saya dapat ini tadi, sebetulnya ini adalah full yang saya dapatkan hari ini. Tetapi biarlah uang ini bisa bermanfaat bagi pertapa yang lewat. Jadi dia ngasih 1.000 itu secara menyeluruh, secara tulus dan ikhlas dia kasih. Pertapa itu lihat, dia merasa terharu dan tersentuh, dan dia berikan doa kepada pengemis tersebut. Terima kasih banyak, saya doakan karma baiknya ibu berlimpah ya. Dan itu kejadian. Setelah berapa tahun kemudian, akhirnya tiba-tiba bisa menikah dengan orang yang sangat kaya, saudagar kaya gitu ya. Rumahnya gede, 3 lantai. Zamannya itu. Dan akhirnya berkesempatan lagi waktu itu pertapanya bisa ngelihat dia, wah gila, ibunya ini sudah kaya. Dan akhirnya waktu pertapanya ini lewat, dia berdana itu sampai 1 kereta-kereta besar. Lewat semua di situ. Isinya semua isi emas, perhiasan, dan lain-lain, mau didonasiin, bilang ini tolong didonasiin buat wihara atau orang-orang yang membutuhkan. Pertamanya diam dan ngomong, ibu ini sebenarnya percuma kalau misalkan ngasih seperti ini, sebetulnya malah lebih berarti kalau ibu waktu jadi pengemis ngasih 1.000. Dia ngomong, hah? Maksud lo apa? Gue ngasih ini sampai berkereta-kereta, dia bilang.
sebetulnya tidak peduli berapa nominal yang diberikan, tetapi seberapa tulus dan ikhlas kita kasih barang tersebut. Jadi walaupun nominalnya adalah 1.000, kalau kita benar-benar sepenuh hati, tulus dan ikhlas, hasilnya pasti berbeda. Oke, cerita sedikit. Nah, dari dana ini sendiri, dari bentuk-bentuk dana yang sekiranya saya sudah kasih pandangannya, oh ini ada dana ini, ada dana ini gitu ya. Sebetulnya ada timeline-nya, guys. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada pun yang jangka panjang. Jadi jangka pendek yang dimaksud di sini adalah hal yang kita berikan yang mungkin habis dalam waktu 1 hari. Contoh, kita kasih duit orang, oh ya thank you, beli rokok misalnya. Jangan buat beli rokok, yang buat ini ya terserah. Kita muji orang, gila kamu rambutnya bagus ya hari ini, atau kayak gila hebat ya kamu kerjanya gini. Tapi benar-benar tulus ya, bukan kayak gila hebat lo ya gitu, kayak kode-kode doang gitu. Benar-benar tulus mujinya. Kasih makanan, kasih minuman ke orang, kasih tenaga gitu. Orang jatuh kita bangunin, orang sedih kita senyumin, orang butuh bantuan kita bantuin, dan seterusnya. Itu jangka pendek. Sekali lakukan langsung selesai. Jangka menengah itu jangka yang mungkin bisa lebih panjang waktunya. Itu kalau kita kasih uang untuk beli sesuatu yang bentuknya lebih panjang. Mungkin furniture, tadi yang lilin lah. Lilin nggak habis dalam waktu 1 hari. Mungkin habis dinyalain, bisa agak lama. Gitu. Beliin buku, beliin pakaian, beliin obat-obatan, beliin minuman, kok minuman lagi ya? Bukan minuman nih kayaknya. Beliin jubah, beliin bowl, mangkok untuk pertapa, beliin misalkan kacamata buat orang-orang yang nggak bisa lihat gitu misalkan. Itu jangka yang menengah. Adapun juga yang jangka yang panjang, bahkan setelah kita meninggal itu masih memetik namanya karma baik ataupun perbuatan baik kita. Itu dengan menanam pohon. Kita nanam pohon, numbuh terus, bahkan kita meninggal, pohonnya masih menciptakan oksigen buat orang lain untuk hidup. Memiliki panti asuhan, membangun panti asuhan, membangun jembatan. Orang bisa jalan setiap hari karena kita punya jembatan ini tadi. Berapa banyak orang yang aksesnya benar-benar digampangin. Nanti kita misalkan kehidupan selanjutnya, jalannya pun itu lebih gampang. Membangun sekolah, orang jadi lebih pinter. Itu pasti kita jadi lebih pinter, jauh. Nggak usah belajar. Pasti tahu dong ya teman-teman sekalian, kalau misalkan dengerin kalau misalkan di pas kuliah atau sekolah, anjrit, gue udah belajar kayak seminggu, 2 minggu lebih, sebulan bahkan sampai jontor-jontor ngeles, tapi ada orang yang belajar tadi siang langsung selesai semua, belajar semua dengan gampang. Nah itu karena itu ya. Menerbitkan buku, orang baca buku bisa jauh lebih pintar, membangun wihara buat orang lain, dan itu adalah bagian dari kampanye. Sis Friska tak jawab kalau udah selesai ya, ini udah mau selesai soalnya. Thank you buat pertanyaannya. Oke, jadi ini mungkin saya cerita sedikit perjalanan bagaimana saya akhirnya terjun di perusahaan keluarga. Waktu di 2017 itu tadi, saya melihat orang tua saya, bukan orang tua saya, mama saya tuh nangis. Nangisnya sedih gitu dan stres. Saya tanya, "Mah, kenapa? Ada apa?" Mama jawab, "Fen, ini perusahaan kayaknya udah nggak kuat lagi deh. Mau mama tutup aja. Banyak orang yang bekerja di sini tadi, mama stres, takutnya nggak bisa dapat pekerjaan." Jadi sebetulnya saya tahu dari ucapan yang mama saya utarakan ini tadi, itu bukan karena perusahaannya sudah 30 tahun jadi akhirnya sedih. Ya, tetap ada sisi sentimentalnya. Tetapi lebih kepada orang akhirnya jadi aruk sulit loh mencari kerjaan dan segala macam. Akhirnya saya melakukan tindakan yang salah satu tindakan yang terbesar di dalam hidup saya, yaitu menutup perusahaan yang lama dan ngomong sama ibu saya kalau, "Mah, boleh nggak Fendi terjun di dalam perusahaan keluarga ini tadi?" Jadi berbeda ya sama Chinese
Indonesian secara general, di mana orang tuanya bikin bisnis gede, terus anaknya tuh disuruh kerja dulu di luar, nanti balik lagi ke perusahaan yang lain. Kebetulan saya bersyukur sekali punya orang tua yang memberikan saya kebebasan. Jadi saya akhirnya terjun itu berdasarkan apa yang saya inginkan gitu. Ini bentuk gudangnya, jelimet banget, barangnya banyak banget, nggak karuan, parah waktu tahun pertama saya masuk. Sekarang sih ya agak keren ya, lumayan ya. Ada racking sistemnya, ada tempelannya. Itu kotak email bukan rokok ya guys ya, itu isinya tas semua. Jadi Harvest itu kita, bagi yang belum tahu, kita jual kartu ucapan, kertas kado, paper bag, box kado, dan lain-lain. Jadi kalau ini bukan iklan ya, tapi promosi ya. Bagi cowok yang mau beliin ceweknya kado, bagi cewek yang mau beliin cowoknya kado, jangan lupa di Harvest gitu kan ya. Oke. Ini waktu kita renovasi semua kantor-kantornya supaya bisa lebih rapih lagi, dan itu prosesnya benar-benar dari nol. Ini mama saya by the way, kalau misalnya kelihatan sama yang lain yang sebelah kanan lagi nyapu nih ya. Dan juga ya ini transformasinya berubah jadi seperti ini, chaotic juga, tapi selalu senang bisa bekerja. Omongan sebenarnya yang saya ngomongin ini, bekerja yang saya maksud itu, saya selalu menerapkan di dalam perusahaan, ngomong sama yang lain. Sebetulnya kita di sini tuh harus sejalan dan harus sevisi. Visinya apa? Harvest ini tadi. To help people have a life worth celebrating. Membantu orang lain punya kehidupan yang layak untuk dirayakan. Layak untuk dirayakan artinya apa? Setiap kali mereka merayakan sesuatu, mereka merasakan kebahagiaan secara menyeluruh, dan kita membantu itu dengan produknya. Mungkin sekesannya, kayaknya cuman kertas kado, cuman kartu ucapan. Tetapi kalau kita ada doa, ada kerja setiap hari itu tadi dengan ibadah, produknya ini pun sebetulnya adalah bentuk dari energi supaya mereka bisa merayakan dengan penuh kebahagiaan. Jadi sebetulnya poin yang saya utarakan di sini adalah sebenarnya penempatan berdana ini tadi harus dilakukan setiap hari, bahkan saat kita bekerja adalah bagian dari kontribusi, ibadah, untuk melepas diri sendiri. Apakah yang saya kerjakan di sini itu bisa berdampak besar kepada orang lain? Jadi saya menerapkan bahwa bekerja di tempat orang tua bisa berbakti sama orang tua dengan membantu, dengan bekerja di perusahaan keluarga, bisa menciptakan produk yang bisa bikin orang lain bahagia. Itu udah luar biasa sekali. Ya. Jadi implementasi pikiran ini bukan cuma semerta-merta duduk dan kasih uang. Itu penting banget ya, by the way. Ini saya nggak menurunkan kepentingan untuk berdana atau berdonasi atau berikhlas kepada orang lain. Itu penting sekali, karena kita harus mengikis ego secara aktif juga. Berapa persen orang sih yang sebetulnya bekerja mikir, oh ini adalah bagian dari dana? Enggak. Kita mesti consciously mikir ini adalah tulus kita kerjakan. Ya, tetapi setiap kali kita melakukan hal ini tadi, dampaknya kalau misalkan positif dan baik, kita akan melatih diri untuk melatih anatta, ketidakakuan. Jadi, saudara-saudari sekalian, teman-temanku yang mantap, saya tutup dengan pertanyaan. Satu pertanyaan aja. Apa satu hal baik yang bisa kita lakukan hari ini? Sekiranya itu sharingan saya hari ini. Thank you semuanya sudah mendengarkan dengan baik dan sesama. Saya harap semua bisa memetik satu ataupun dua hal yang saya sharingkan hari ini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya doakan semuanya damai dan berbahagia. Sabe sata bawantu sukidata. Ya, itu dia, gengs. Oke, thank you kok sharingnya, keren banget gitu ya, mantap gitu. Sekarang kita bisa tahu gitu loh cara buat berdana gitu. Ya, simple tapi harus dibuat aplikatif gitu kan ya dalam kehidupan. Ya betul.
Tadi yang pertanyaan terakhir dari Ko Fendi mungkin boleh dijawab di chat atau mungkin ditanya ke dalam diri sendiri gitu ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Kalau bisa dijawab di chat. Jadi apa? Orang lain bisa baca juga. Itu doa loh buat orang lain juga. Jadi kita doain, oh terjalan, amin, sadu, bisa jalan semuanya. Amin itu bahasa Urdu ya, artinya aman. Amin itu bahasa macam-macam sebenarnya. Amin itu bukan tergolong dari satu bahasa. Jadi kalau misalnya kita mau doa amin itu juga boleh. Bukan dari satu agama. Oke. Hans Anthony, Bro Hans, ini tak jawab ya pertanyaannya. Oh iya, boleh kok. Yang pertanyaan yang Friska tadi ya. Ya. Oke, boleh kok. Izin bertanya, bagaimana untuk orang yang berdana terkadang hanya untuk niat agar kedepannya dapat mendapatkan lebih lagi dari yang didanakan tidak berdasarkan kualitas dan manfaat. Oke, siap, thank you. Satu-satu ya, ini ada beberapa pertanyaan yang lain di bawah. Sis Friska, berdana itu halnya baik atau enggak? Baik, kok. Baik. Berdana sama nggak berdana? Lebih bagus mana? Berdana. Benar, betul. Betul sekali. Betul sekali. Jadi maksud saya, berdana artinya sudah melatih diri untuk melepas. Nanti dia mungkin akan kena batunya. Aduh, sial nih, gue udah dana, aku gak dapet duit. Nah, itu baru kepentok akhirnya. Sadar kalau ternyata, kita tulus ikhlas kok, tapi tetap nggak dapet cuannya. Gini gimana nih Tuhan alam semesta nih, rese banget, gue nggak dapet gini. Nah, itu adalah bagian dari latihannya dari dia. Jadi berdana ini adalah bagian dari latihan kita. Ada orang yang tingkatan levelnya baru sampai, ini buat gue doang, gue kasih duit supaya gue cuan, supaya gue duitnya gede, supaya gue berkelimpahan. Itu nggak apa-apa. Yang penting itu udah lebih baik dari orang yang nggak berdana. Bahkan ada orang yang di bawah nggak ngapa-ngapain, itu melukain, atau nyolong duit, itu lebih parah lagi. Kalau udah berdana, itu udah bagus sebenarnya. Ya. Jadi, kalau emang niatannya untuk diri sendiri, nggak apa-apa. Itu levelnya orang masing-masing. Yang penting sudah berdana dulu. Tapi kita perlu, saya sendiri ya, perlu ngelatih diri untuk diingatkan terus. Jadi ini juga bagian dari ngingatin sama teman-teman yang lain, kalau berdana itu hubungannya dengan niat. Oke, thank you ya, Sis Friska ya, pertanyaannya. Semoga menjawab. Makasih, kok. Thank you. Thank you, Ko Fendi. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Ko, dari Alicia. Ini saya bacain aja kok pertanyaannya ya. Oke, nama budaya kok izin bertanya. Misalkan kita ke pasar tradisional atau ke perempatan jalan. Kadang-kadang kan ada yang minta-minta gitu. Sedangkan kita nggak tahu betul apakah dia benar-benar kekurangan atau tidak. Itu gimana ya kok baiknya? Terima kasih. Keren. Oke, thank you. Gini ya. Kita kasih tahu statistik nih. Sama teman-teman yang lain. Saya dulu punya satpam di depan rumah, ya. Satpamnya kurus, kering, kerontang. Saya kasihan sama dia, saya kasih dia makanan kan. Dia seneng, wah terima kasih banyak sembako gitu ya. Tapi nggak bikin dia gendut juga, nggak tiba-tiba jadi gendut, ya kan. Terus abis itu setelah berapa minggu kemudian dia hilang dari depan rumah gitu. Ternyata di dekat rumah situ itu ada Indomaret. Dia jadi tukang parkir di Indomaret itu. Saya yakin itu duitnya lebih banyak. Bahkan dia jadi gendut, tambah gendut. Mukanya, lehernya jadi jadi berkurang lehernya, bentuk lehernya jadi berkurang. Dan ini juga jadi tak pelajarin juga, mungkin orang-orang yang ngasih duit mengiranya, aduh kasihan ya sebenarnya ya. Tukang parkir tuh duitnya gede loh guys. Kalau misalnya jalan rame, bisa ada 60 mobil. Kalau misalnya di total sebenarnya saya sudah pernah hitung, satu bulan itu sudah 140 juta. Dari duit 2000-an doang. Itu kalau ada 3 shift dibagi 3, guys. 140 juta dibagi 3 berapa? 120 juta deh bagi 3. Itu 40 juta. Ya. Gaji UMR 10 kali lipat. Ya.
Jadi untuk menjawab pertanyaan ini tadi, ya, kadang-kadang jalan di pasar tradisional, sebetulnya kadang perlu kasih juga. Kalau misalnya kesana kita iba ya, aduh kasihan ya gini segala macam. Ini mungkin juga ada teknik trik ya. Kalau teman-teman pernah jalan di daerah Jakarta akhir-akhir ini, itu banyak yang pakai kostum kostum kayak bunny atau yang nari-nari gitu loh, biasa loh, ya kan? Yang pakai baju kostum. Tapi sekarang mereka udah bukan nari, mereka duduk di tepian, copot itunya. Jadi kayak kesannya lebih menyedihkan gitu. Iya kan? Dia nggak nari-nari, dia kayak cuma duduk doang. Kayaknya lebih menyedihkan. Mungkin dia duitnya lebih banyak dengan duduk kayak gitu doang. Mungkin loh ya, mungkin ya. Saya nggak tahu faktanya kayak gimana. Cuman pertanyaan ini sebetulnya yang saya mau ngomongin, berbuat baik juga perlu bijaksana. Setiap tindakan kita itu tadi, itu perlu didasari oleh kebijaksanaan yang penuh. Bahkan melakukan kebaikan atau melakukan tindakan yang baik pun. Jangan jadi pahlawan yang sekiranya, ini karena melakukan perbuatan baik jadi saya lakukan. Oke, kita juga harus tahu taraf dan batas sendiri. Apakah ini duit yang perlu atau pas kita taruh di sini uangnya? Jadi saya kan nggak akan ngomong ini duit yang pas atau enggak buat dikasih donasi buat orang yang ini tadi. Karena bahkan di jalanan ada orang yang human trafficking, jualan anak-anak, mereka distribusi tisu-tisu ke anak-anak, suruh anak-anaknya jualan, nanti anak-anaknya dapat duit kumpulin ke pusat, dan mereka dikasih makan doang, mereka nggak dikasih duitnya. Ya, jadi kita juga harus bijak dalam memberikan donasi ini tadi. Dan tidak perlu peduli, saya salah ngomong, tidak perlu acuh pada apa orang yang ngomong waktu kita donasi ini tadi. Saya kasih contoh. Waktu itu saya pernah, bukan waktu itu, saya punya TikTok. Ya. Ntar follow-followan ya guys ya, kalau misalnya mau follow-followan. Ada Instagram juga. TikTok itu ada share tentang function, Kan orang nggak rata-rata bukan Konghucu dan Buddhis ya, jadi pada nggak tahu function. Tak jelasin dulu. Function tuh melepas binatang gini. Wow, kalau kita ini kasih kesempatan kedua, wow, kayaknya keren gitu kan. Semi FYP nih guys, semi FYP nih. Dapat kayak berapa ya? Hampir 20.000 gitu view-nya. Tak kira orang-orang bakal muji, keren gitu kan. Ini nggak di kolom komen apa atau enggak? Bang, kalau taruh di sungai ini lele tuh nggak cocok, bukan habitatnya katanya. Terus ada yang komen lagi, ini bukan bagian dari ekosistem, nanti banyak yang mati, dia bilang. Apa kabar? Kura-kura nggak bisa dicampur sama lele. Komentarnya banyak yang kayak gitu. Saya pribadi, terus terang saya mungkin nggak melakukan riset. Mau function aja lepas gitu loh. Kebetulan memang banyak orang ngelakuin lepas di situ. Tapi pada dasarnya, walaupun kita melakukan kebaikan aja, ada aja orang yang julid gitu. Jadi kita perlu latihan diri tadi, makanya ada poin yang saya sebutkan dengan niat baik. Niat itu dasar dorongannya harus baik dulu. Jadi acuh tak acuh apa yang orang lain omongkan, perlu kita dengarkan. Thank you atas apa yang dia udah omongin tentang hubungan dengan habitat dan ekosistem. Dan itu perlu kita tekankan lagi nanti kalau misalnya selanjutnya kita melakukan function. Tetapi balik lagi, niatnya kita mau lepas binatang tersebut. Jadi dana itu harus 100% tulus, ikhlas, dan harus bijaksana dalam berdana. Semoga menjawab ya, Alicia. Thank you, Ko. Thank you. Oke, thank you dari Alicia buat pertanyaannya. Thank you juga Ko Fandi buat jawabannya ya. Oke, ini ada jawaban juga nih dari slide terakhir Koko nih, buat dari Novianti Go sama Ko Jeffrey. Ya, menolong sesama. Enggak lah, ini typo ya, typo kayaknya nih. Yang membutuhkan. Betul, thank you. Hal baik yang lakukan hari ini bisa ikut online Dhamma discussion dan bisa dengar sharing COVID. Danyabat. Danyabat itu bahasa India. Artinya saya berdoa, Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Mantap! Gila. Oke, lanjut. Oke, ini ada pertanyaan nih dari saudari Yunita. Mau bertanya kok, apakah menjadi vegetarian itu termasuk berdana? Oke, terima kasih ya pertanyaannya.
Fendi, Oke, boleh thank kok. you pertanyaannya. Sis Yunita. Kalau menurut saya berdana itu memberi ya. Kalau makan itu kan masukin ke dalam perut. Enggak lah, bercanda. Vegetarian itu sebenarnya latihan diri supaya kita bisa lebih sadar pada menahan hawa nafsu gitu. Kalau berdana yang dimaksud di sini tuh nggak exactly tepat ya kata-katanya ya, kalau untuk vegetarian. Tetapi dampaknya itu luar biasa kalau kita vegetarian. Saya masih dalam tahap proses ke sana, cuman konteksnya mungkin agak berbeda. Jadi kayak kalau misalkan kita bilang letting go, ego sama letting melepas keegoisan sama melepas cinta kasih gitu. Yang bisa melepas pacar kita itu sama-sama melepas tapi konteksnya beda. Thank you tapi pertanyaannya. Jangan karena saya ngomong ini malah nggak jadi vegetarian ya. Jangan loh. Vegetarian bagus kok. Bagus. Thank you ya Sis Yunita. Oke, thank you Saudara Yunita buat pertanyaannya, thank you juga Ko Fendi buat jawabannya. Semoga bisa membantu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya dari yang Saudari Debbie Ong. Kok berdana itu bisa gak sih dipengaruhi orang lain? Maksudnya gini kok, kalau misalnya kita ada niat baik ke orang lain untuk berdana dan lagi ngelakuinnya, tapi orang yang menemani kita, dia kayak ngerasa ide buruk untuk berdana di masa pandemi seperti ini. Menurut pandangan Koko gimana? Maaf, saya baca lagi ya. Soalnya agak bingung. Oke, boleh kok. Misalkan kita lagi ada niat baik, orang lain berdana, lagi namanya kita. Oke, siap. Ngerti. Ada 2 poin yang saya mau utarakan di pertanyaan ini. Pertama adalah niat. Niat kita seperti apa? Kita donasinya. Oke. Balik lagi nih ujungnya niat-niat lagi. Tapi kedua, ini tapi mungkin pesan dari alam semesta untuk ngalokasiin di titik yang berbeda. Artinya sebetulnya alam itu selalu baik sama kita. Kita kebetulan dikasih sama teman kita untuk berdana di tempat lain. Mungkin ini konteksnya berdana di masa pandemi ini aku coba kategoriin sebagai berdana di titik yang ini gitu. Maksudnya mungkin donasi A, B, C, donasinya ke B gitu. Terus temennya bilang, jangan ke B lah, ke C aja gitu. Itu salah satunya. Jadi mungkin yang diomong sama temenmu itu, mungkin donasinya jangan pas lagi ini, atau mungkin donasi tempat lain gitu. Itu bisa aja sebagai pesan yang baik, atau bisa aja sebenarnya malah kita dites lah ibaratnya, ditanyain lah kepada diri sendiri. Sebetulnya kita niat atau enggak sih? Sebetulnya kita niat baiknya tuh seperti apa gitu. Jadi saya nggak bilang ini positif ataupun negatif. Cuman kita kembali lagi harus bijak juga kepada apa yang kita donasiin. Kalau menurut saya sih ide bagus-bagus aja sih, mau dana kapanpun mau berdana, hari ini besok di mana lagi pandemi, lagi pandemo, lagi apapun, lagi donasi aja gitu, bagus-bagus aja. Karena asal ada pihak yang dimuliakan gitu, ya itu bagus, lumrah-lumrah aja gitu sih. Semoga menjawab, Sis Debbie. Oke, terima kasih Saudari Debbie buat pertanyaannya. Thank you juga Ko Fendi buat jawabannya. Semoga menjawab ya. Ondel-ondel juga banyak di luar Jakarta. Betul. Ini masih ada waktu nih, kita satu pertanyaan lagi ya. Selamat malam, Namo Buddhaya Pak Fendi. Bagaimana tanggapan Pak Fendi menyumbang untuk
Gimana kok? Pak, sebutnya Pak, serius banget ya. Nggak apa-apa. Terus. Sorry, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Fendi untuk menyumbang yayasan kanker atau yayasan jantung yang ditawarkan di jalan atau mall dengan menggunakan kartu kredit selama beberapa tahun yang ditentukan? Terima kasih. Siap, thank you. Terima kasih banyak. Yayasan itu selalu punya yang namanya akun yayasan. Betul ya? Informasi bisa dicari dimanapun, sekarang lagi lewat internet, itu bisa di cross-check. Ada banyak orang-orang yang mengoknumkan yayasan, atas nama yayasan, tapi transfernya ke nama pribadi. Ya, itu dicek aja dulu. Karena kita bisa, handphone juga bisa cari di internet, buka aja langsung handphone. Ini bukan, yang ini, langsung tekanin. Gitu. Kita juga nggak perlu jadi desainer lah untuk tahu website yang bodong ataupun nggak bisa kelihatan gitu. Kalau menurut saya pribadi, yayasan kanker atau yayasan jantung, kalau bukan donasinya langsung ke sana, saya lebih baik donasi langsung ke yayasannya sendiri tanpa ada voucher-voucheran ataupun kredit card. Bilang saja sama mas-masnya atau omnya atau tantenya, Om, terima kasih, saya belum punya kredit card. Saya transfer aja ntar, minta akun transfernya. Ya, kadang-kadang suka maksa juga, tapi bilang aja terima kasih, ataupun bilang saya ada komitmen di tempat lain. Saya juga ada donasi di tempat lain. Tapi bener-bener donasi ya. Kadang-kadang suka kan, di Gramedia tuh biasanya tuh, Gramedia. Halo, selamat siang Kak. Ada waktunya sebentar, gitu kan? Terus, ini coba lihat ini mukanya, yang mana wajahnya yang paling sedih, yang mana yang kira-kira paling lapar gitu kan? Iya, ini lapar karena busung lapar. Kita adalah dari organisasi busung lapar, gini-gini itu bagus. Kalau misalnya di Gramedia ya, kalau misalnya ini ngomong kan di mall gitu kan. Cuman sekali lagi harus dikonfirmasi tempatnya itu tepat atau enggak. Kalau menurut saya kredit card itu agak enggak wajar. Bahkan si WWF, WHO, terus apalagi waktu itu ya, YCAP itu transaksi sudah bisa lewat debit, bukan lewat kartu kredit. Kartu kredit itu bukan dalam pilihan kita. Saya nggak pernah kasih kredit card ke yayasan. Kalau misalkan mau debit, auto debit, silahkan, tapi saya nggak ngasih kartu kreditnya. Sekali lagi, balik lagi, harus dengan bijak saat kita mau berdana. Sekiranya menjawab, Bu Novianti. Oke, terima kasih Ko Fendi buat jawabannya. Terima kasih juga Ci Novi buat pertanyaannya ya. Semoga bisa menjawab. Gitu. Ini kali ya. Ini kan pertanyaannya udah nggak ada nih. Ini mungkin dari Koko mungkin ada kesimpulan sendiri kok buat topik kita hari ini. Terakhir ya, siap. Tadi di otak saya yang lewat barusan, ini kayaknya kalau ditutup keren deh. Terus Bro Hans ngomong kayak gini, cocok banget ya berarti ya. Sehati berarti kita. Saya tutup ya. Lakukan kebaikan sekecil apapun itu. Sesering apapun itu. Karena kita tidak tahu yang mana yang berbuah besar bagi kita ataupun di sekitar kita. Analoginya adalah, jadi di hukumnya alam semesta, kita ngasih sesuatu, satu itu, tambah satu itu bukan 2, bisa 5, bisa 6, bisa 10, bisa infinite. 1 tambah 1. Artinya, analogi itu seperti nanam biji pohon. Hanya dengan 1 biji pohon di tanah yang terbentang luas beratus-ratus hektar,
itu bisa jadi hutan yang luar biasa luas. Artinya satu kebaikan kecil bisa membuahkan kita sebesar-besarnya untuk kita ataupun untuk di sekitar kita. Kebalikannya, hanya dengan satu korek api kecil, satu hutan berhektar-hektar, beratus-ratus hektar bisa habis begitu aja. Itu yang perlu diingatkan. Jadi apapun kondisi kita, di kondisi apapun, mau kesulitan, mau tertekan, mau nggak benar, mau nggak baik, lakukan kebaikan sekecil apapun itu. Suatu hari doanya bisa membuahkan hasil yang berlimpah buat kita semua. Itu dia penutupnya. Oke, thank you Ko. Wah, penutupnya keren banget. Gokil banget. Mantap. Thank you. Oke, thank you Ko Fendi sama teman-teman. Nah, sebelum mengakhiri acara kita, mari kita berfoto dulu buat kenang-kenangan. Nah, boleh nanti dinyalain kameranya, nanti akan dibantu oleh Saudari Nuan. Silakan kepada Nuan atau panitia. Teman-teman di apa ya, tolong hidupin kameranya biar kita foto bareng. Ntar Nuan kasih aba-aba ya Nuan. Oke. Ya, boleh bergaya guys. Langsung ya. Slide pertama. Sama slide kedua. Oke, udah. Thank you. Oke, thank you Saudari Nuan. Nah, selanjutnya sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa ya. Pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, dan menolong mereka di alam sengsara. Semoga mereka yang selalu mendengar dan mempraktekkan ajaran Buddha dapat terus membangkitkan bodhicitta. Sampai di akhir kehidupan ini, semoga semua makhluk mencapai tingkat Buddha. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Tadyata Om Gate Gate Parasamgate Bodhi Swaha. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya ini ada pesan sponsor dari panitia nih. Panitia. Ya, kepada Sonia mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Berhubung tadi kita membicarakan mengenai dana gitu ya. So, gue juga baru dapat informasi tadi pagi sih, informasi yang kurang enak dari salah satu temen gue dan salah satu temen gue ini menderita kanker lidah gitu. So, mungkin bisa di-share. Iya. Nah, ini ada Krisda yang lagi ngelawan tumor lidahnya dia. Gue juga baru tahu tadi pagi dan cukup shock gitu. Nah, ini sebenarnya Krisda ini salah satu komunitas di Mediriana kampus ambasador gue. Jadi mungkin teman-teman yang mau membantu melalui dana gitu ya, nah bisa nih untuk membantu melewati kitabisa.com ini. Nah, harapannya sih ini juga bisa disebar
at least kalau nggak berhenti sampai ke teman-teman aja sih gitu, karena sekarang juga memang lagi concern ke COVID juga, tapi salah satu teman kita juga ada yang sakit gitu. Terima kasih untuk tim ODD, thank you untuk Ko Fendi, mantap. Thank you. Thank you Sonia. Nah ini bisa langsung dipraktekin nih yang tadi dibahas sama Ko Fendi ya. Nah dari panitia ada ngirim, mungkin linknya boleh dikirimin ke chat kali ya, biar bisa buat donasi. Nah ini udah dikirimin di chat. Nanti teman-teman mungkin bisa langsung ke linknya kali ya. Oke. Nah selanjutnya kita memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana paramita. Teman-teman bisa berdana melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 397-301-9968 untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Arama, atau di rekening BCA 801-512-8999 untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Serpong. Nah, kedua rekening tersebut atas nama Yayasan Triyana Wardana Indonesia. Nah, teman-teman bisa juga berdana dengan menggunakan scan QRIS, menggunakan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain, seperti yang tertera di layar teman-teman. Semoga dana dari teman-teman bisa bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma di Indonesia, khususnya di Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong. Nah, kita juga nggak lupa buat ngingetin teman-teman buat follow Instagram kita, yaitu @kopemwa dan @kopemwes. Jangan lupa buat nyalahin juga notifikasinya, jadi teman-teman bisa dapetin informasi terkini mengenai kegiatan-kegiatan yang diadain oleh Komisi Pemuda Wihara Ekayana Arama, seperti online Dharma Discussion pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman yang udah mengikuti online Dharma Discussion pada hari ini. Ikuti terus acara online Dharma Discussion setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Dengan ini berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Saya, Hans, dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kutuliskan dalam diari tentang hari ini yang ku alami. Ku tak dapat menahan diri, amarah di hati telah menyakiti, sehingga membuat sahabatku bersedih. Sesungguhnya telah ku coba jernihkan hati, namun tak kuasa. Ku